bekerjalah dengan cara yang lebih dekat dan lebih kuat terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, terhubung dengan semua orang yang akan membuat kita bisa lebih dekat dengan tujuan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan 3 nasihat dari tokoh yang saya ikuti. Tiga-tiganya tentang cita-cita semuanya. Coba kita renungkan. Umar bin Khattab mengatakan begini, janganlah mengecilkan himmah cita-cita kalian. Sesungguhnya aku belum pernah melihat sesuatu yang menghalangi dari kemuliaan kecuali himmah yang rendah. Jadi kata Umar bin Khattab, orang itu tidak akan bisa meraih kemuliaan kecuali dia itu memang cita-citanya rendah. Cita-citanya rendah. Lalu mungkin hadir Ustaz Akom, lalu apa yang harus kami cita-citakan? Saya hadir sekarang. Kalau baca Al-Quran itu, kalau mau pagi itu, ya Allah, saya hendak membaca Al-Quran, ya Allah, untuk bertakarub kepada Engkau. Terimalah bacaan Al-Quran saya. Itu bagian satu. Yang kedua, ya Allah, tolonglah aku dengan tilawah Al-Quran ini agar Engkau lindungi aku dari bisikan setan dan dari didekati setan. Itu bagian keduanya. Yang ketiga, tolonglah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Sadaqallahu alazim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikram yang dirahmati Allah, marilah kita memulai majlis kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Sabtu nanti kita sudah masuk 9 Muharram, insyaallah. Hari ini berarti kita sudah hari ke-7. Tulisan kenapa? Sengaja tulisan ini saya buat agar di momentum pergantian 1447 Hijriah ini yang paling banter kita itu berkirim flyer saja, selamat ulang tahun atau selamat tahun baru 14, tetapi tidak banyak hal-hal yang secara serius kita kerjakan, jamaah sekalian. Kalau kita tambahkan 75 ke angka 1447 Hijriah ini, maka akan bertemu dengan angka 1447 ditambah 75 menjadi 1522 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun 2100 Masehi, jamaah sekalian. Apa yang terjadi di tahun 1522 Hijriah atau tahun 2100 Masehi itu, beberapa kali saya sudah sempat menyampaikan di forum ini. Sebuah majalah yang terbit dari Jakarta, majalah Gatra, edisi 24 Juni 2015, memuat hasil penelitian kependudukan yang dipublikasikan oleh lembaga riset namanya Pew Research Center atau PRC yang berkedudukan di Washington DC, jamaah sekalian. Lembaga riset ini memberi tajuk atau judul hasil risetnya dengan The Future of World Religions, Population Growth Projection. The Future of World Religion, masa depan agama-agama di dunia, jamaah sekalian. Pada tahun 2010
lalu persentase Kristen itu terbesar 31,4%. Islam di 23,2%. Seluruh dunia jemaah sekalian. Yang lainnya di bawah. Hindu 15%, Buddha 7,1% dan semacamnya. Yahudi bahkan 0,2%. Tapi reseknya minta ampun. Kemudian di tahun 2050, 25 tahun dari sekarang, umat Islam itu dari angka 23,2% pada 2010 akan menjadi 29,7% pada 2050. Jumlahnya dari 1,6 miliar menjadi 2,76 miliar. Kristen di 2010 31,4% dan di 2050 masih 31,4%. Stuck. Saya mencatat data ini karena menarik ya Mas. Nah, kemudian pada tahun 2070 maka di tahun 2070 itu persentase Islam dan persentase Kristen sudah sama, yaitu di angka 32,3%, sama-sama di angka 32,3% ya Mas. Dan di 2100 tadi yang saya sebut, di tahun 1522 Hijriah itu Islam 34,9%, Kristen, Katolik dan Protestan itu 33,8%. Saya ulangi, di tahun 2100 Masehi atau tahun 1522 Hijriah, umat Islam berjumlah 34,9%, Kristen, gabungan Protestan dan Katolik itu 33,8%. Yang ngomong itu lembaga riset dari Washington DC, namanya PRC, singkatan dari Pew Research Center, menggabungkan riset kependudukan atau riset demografi dari 21 negara di dunia, disatukan dan dibuat proyeksinya seperti itu. Nah, jadi apa pentingnya buat kita menghitung-hitung matematika seperti itu, jemaah? Dalam laporan majalah Gatra edisi 24 Juni 2015, jadi di Indonesia itu ada dua majalah besar, memang ukurannya juga besar seperti ini, majalah Gatra dan majalah Tempo. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab umat Islam itu menjadi terbesar itu dua. Ini penting buat kita, buat bahas ini nanti. Yang pertama adalah tingginya kelahiran di tengah-tengah keluarga-keluarga muslim, terutama keluarga-keluarga muslim yang ada di benua Eropa dan benua Amerika Latin dan benua Amerika. Ya. Kalau di Indonesia tidak perlu diomongkan, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sebuah negara itu angka kelahiran penduduknya itu di bawah 2,1, maksudnya satu keluarga itu rata-rata melahirkan 2,1 anak, walaupun tidak mungkin anak itu jumlahnya 2,1, maka dipastikan negara itu dalam 25 atau 50 tahun ke depan itu akan kehilangan suku asli mereka. Di Perancis misalnya, setiap keluarga muslim rata-rata itu bisa mendapatkan anak 8. Sementara penduduk asli Perancis itu di bawah 2. Makanya nanti Piala Dunia tahun 2026 ini, jemaah sekalian, Piala akan semakin penuh pemain sepak bola muslim yang mendominasi lines up, terutama Perancis, nanti Belanda, Swedia, dan beberapa negara-negara. Hadirin, itu karena tingginya angka kelahiran. Tetapi yang kedua yang ada hubungannya dengan ini adalah penyebab Islam itu menjadi dominan jumlahnya adalah karena keberhasilan dakwah Islam. Itu ya Mas. Saya ajak hadirin kan memikirkan keberhasilan dakwah Islam itu pada aspek yang membuat kita itu merasa punya bagian ya. Rasulullah itu berdakwah di Makkah 13 tahun.
dan 10 tahun beliau di Madinah. Atau dengan kata lain, kaum muslimin itu dipimpin oleh Rasulullah selama 10 tahun di Madinah. Ditambah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu 29 tahun. Jadi total kaum muslimin di bawah kepemimpinan yang sangat ideal itu 10 tambah 29 tahun, 39 tahun. Ya Mas, 39 tahun. Lalu ditambah dinasti Umayyah itu 89 atau 90 tahun. Jadi 39 tambah 90 tahun 129 tahun. Ditambah dinasti Abbasiyah 500 tahun. 129 tambah 629 tahun. Ditambah dinasti Utsmaniyah 700 tahun. 629 tambah 700 tahun itu ketemunya 1329 tahun. Nah, sekarang 41447. Selisihnya itu adalah saat kita sudah tidak lagi punya sejak Turki itu disekulerkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Apa artinya angka-angka itu, jemaah? Saya ajak hadirin sekalian, kalau hadirin punya Google, coba cek, cari khalifah terbaik di setiap dinasti. Kalau Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah tidak perlu diulangi. Tapi di dinasti Umayyah yang 90 tahun itu tidak seluruhnya ideal. Dinasti Abbasiyah yang 500 tahun itu juga tidak seluruhnya ideal. Dan dinasti Utsmaniyah juga tidak begitu. Kalau saya sederhanakan, selama 1329 tahun tadi, maka umat Islam itu kalau kita agak jeli, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang benar-benar berkualitas dan bagus itu, kira-kira jumlah tahunnya tidak sampai 300 tahun. Artinya 1100 tahun lebih umat Islam itu berada dalam kepemimpinan yang tidak ideal. Tapi kenapa Islam itu bisa terus berkembang? Itu yang mau saya jawab. Karena masing-masing muslim dan muslimah itu sadar akan kewajiban berdakwah, jemaah sekalian. Itu penting. Makanya di dalam surah ke 61 misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah juga yang menjelaskan kenapa tiba-tiba dunia kaget. Sekarang ini tiba-tiba wali kota New York yang akan terpilih kemungkinan besar adalah seorang D yang DNA-nya itu asli Palestina. Dan kampanyenya, dia tahu, salah satu kampanye yang disukai oleh warga New York, kalau Benyamin Netanyahu datang ke New York, saya akan tangkap dia. Coba yang gitu. Ya. Ini sesungguhnya kemenangan Hamdani, ada Hamdaninya belakang. Kemenangan beliau ini bukanlah fenomena biasa. Pasti di bawahnya ada arus besar, arus kesadaran warga Amerika Serikat yang semakin terbuka terhadap fakta objektifnya. Selama ini mereka percaya akan hal yang disampaikan oleh media-media yang berpihak pada Zionis dan segala macam. Saya punya seorang teman, anaknya itu tinggal di Amerika Serikat. Dia nikah dengan seorang laki-laki dari Palestina, dan saya tanya kepada beliau, Ustadz, apa profesi beliau? Profesinya yang Palestina ini adalah pegiat di media sosial yang sangat jago dalam menggunakan media sosial itu untuk kepentingan dakwah Islam. Nah, kalau bagian belakang dari analisis yang tadi saya sampaikan mengatakan bahwa keberhasilan Islam mencapai angka 34,9% itu salah satunya adalah karena keberhasilan dakwah Islam. Pertanyaannya adalah, apakah kita semua menjadi bagian yang berkontribusi bagi keberhasilan dakwah Islam itu? Kalau dakwah itu kita sederhanakan dengan memberi dan mempengaruhi, ya jemaah, apakah kita sudah semakin banyak memberi kepada semua orang yang di sekitar kita dan makin banyak mempengaruhi kepada semua orang yang ada di sekitar kita, jemaah sekalian?
Oleh karenanya tulisan ini saya beri judul 4 kunci meraih hasil-hasil perjuangan hidup yang lebih besar di tahun 1447 Hijriah. Biasanya kita yang akrab dengan hasil-hasil besar itu orang-orang sekolahan, orang-orang perusahaan di awal tahun raker, dibikin target dan segala macam ya. Harusnya kitalah yang paling berhak karena kitalah yang mendapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang harus punya target dan hadirin rahmatullah. Yang pertama ya, saya ingin ingatkan ya, orang yang masuk ke masjid ini, kalau masuk masjid itu lama sekali pasti punya masalah besar. Kalau dia cepat-cepat keluar nggak punya masalah dan tidak punya utang dia mas. Udah pasti gitu. Pokoknya kalau ada orang lama, pokoknya pasti punya masalah besar. Hutangnya banyak dan segala macam pasti. Lalu lucu kalau kita lama berdoa tapi tidak mengelola waktu yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Doa tentang ya Allah berilah aku rezeki, berilah saya sehat, berilah saya, itu dalam rangka digunakan agar semuanya itu bisa digunakan dengan sangat baik. Ini ada Mas Hari, saya baru nyetak 2 buku maaf. Ini buku saya sudah lama saya tulis di tahun 2013. Saya nyetak buku terakhir itu menaklukkan kerasnya hidup dengan Al-Quran. Baru sekarang saya bayar tanggungan ke Cakrawala itu hampir setahun. Saya bayar 20 juta setahun baru selesai. Saya bilang Mas Rik, saya mohon maaf ya, saya harus bayar dulu hutangnya rumah besar waktu BSI itu melunasi 465 juta 51.000 baru selesai, baru saya bisa bayar. Nah, kenapa buku ini dicetak? Ada kawan di Kementerian Pertanian dulu menjadi kepala sekolah pertanian di Lawang, Malang. Dia berkarir di Kementan, mau pensiun, Ustadz saya mau beli bukunya Ustadz 7 juta. 2 buku ini saya cetak ke Mas Hari 2000, sudah habis, saya mau cetak lagi. Tetapi target saya, buku ini saya ingin membuat perpustakaan besar di rumah besar Al-Quran. Karena setiap Sabtu pagi itu ada sekitar 20 bapak itu ngaji bareng di rumah saya, tapi pakai kitab tadabbur Al-Quran dan mushaf, kitab tadabbur. Jadi sebuah kitab yang menunjukkan isinya Al-Fatihah sampai An-Nas itu apa saja. Di Masjid Al-Mukti juga begitu. Tapi saya merasa aja mas kan ada sesuatu yang janggal di kita. Pengajian reguler seperti ini, kalau saya membuat makalah seperti itu belum cukup dan belum ideal. Harusnya hadirin sekalian itu begitu pengajian pegang buku satu-satu. Ya. Harusnya kalau pengajian tafsir yang dipegang buku tafsir. Harusnya kalau pengajian sirah yang dipegang buku sirah. Jadi saya pernah bilang ke teman-teman, lucu kita ini datang ke pengajian bawa handphone tok. Nggak masuk akal. Sementara yang mau dipelajari adalah hal-hal yang sangat serius. Nah, hadirin sekalian, yang pertama saya ingin mengingatkan, kalau kita ingin mendapatkan hasil-hasil yang besar adalah tumbuhkanlah dan pupuklah keyakinan bahwa kita bisa meraih hasil-hasil menakjubkan dalam situasi yang paling sulit, sekalipun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksud riak, tetapi saya ingin wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Walaupun mungkin sudah sempat saya ceritakan. Bulan kita hari raya Idul Fitri kemarin akhir Maret kan, ya. 2 hari menjelang hari raya rumah saya, rumah besar Quran itu didatangi oleh DSI. Ustadz mohon izin, kami mau memasang stiker BSI, tulisan stiker ini, rumah ini menjadi jaminan atas pinjaman uang di bank. Saya jadi ngeri-ngeri sedapnya. Padahal sudah banyak orang yang ngaji itu, tapi bayangkan semua orang, Ustadz itu apa artinya tulisan itu, kan gak enak saja. Saya bilang ke pihak BSI, Pak Rizal tolong tunda penempelan itu, tunda ke akhir April. Saya selesaikan dari Maret ke sebulan. Nah, jangan tanya sebulan itu doa saya itu macam-macam ya. Bisa nggak dalam waktu sebulan itu saya melunasi sisa hutang 465.051.000 rupiah. Selama 3 tahun sudah saya bayar 2,1 miliar. Saya ingin mengatakan sekarang, jangan biarkan kalau hadirin punya anak sekolah, kita punya orang tua yang dirawat, masjid yang dimakmurkan dan segala macam, jangan biarkan tanpa target ya mas. Harusnya kita harus sadar bahwa urusan anak, urusan masjid, urusan sekolah dan segala macam mestinya kita targetkan agar kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang itu.
Itu penting. Kenapa? Doanya jenengan dengan saya kan Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Itu kalau tidak diberi ukuran, kita tidak akan semangat. Walaupun kata Dr. Aid Al-Alqani, manusia itu suka nakal. Dia berdoa dan minta doanya segera dikabulkan. Lalu beliau mengutip firman Allah di surat 16 ayat pertama, "Ata amrullahi fala tastajilu." Ketentuan Allah itu pasti datang, tetapi jangan minta disegerakan. Termasuk doa itu pasti dikabulkan, tetapi jangan minta disegerakan. Ini jenengan itu lucu dan nakal. Doa itu kalau bisa itu Allah mengikuti jadwal jenengan, bukan kita yang mengikuti jadwal Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, saya datang ke empat teman di Sidoarjo, di Tropodo 2, di Surabaya 1. Keperluannya pinjam uang 500 juta. Adin bisa bayangkan 500 juta itu bukan uang 50 ribu, bukan 50 ribu, 500 juta. Tapi saya ingat ketika Nabi Isa lahir, bayi Isa itu lahir dari rahimnya Maryam, dan Siti Maryam itu lapar, beliau diperintahkan oleh Allah, goyanglah pangkal pohon kurma itu, maka kurma itu akan menjatuhkan buahnya. Padahal Siti Maryam itu baru saja melahirkan bayi secara ajaib, ya kan? Giliran mau makan, Allah perintahkan menggoyang pohon kurma. Mestinya Allah bisa memberikan makan tanpa berusaha itu. Tapi itulah yang membuat saya percaya, kalau begitu saya hanya perlu berusaha saja. Insya Allah 500 jutanya akan datang. Saya berikhtiar ke Sidoarjo, ke Tropodo 2, ke Surabaya 1. Di Surabaya itu unik, ada Masjid Al-Mu'ti namanya. Itu setiap Selasa pagi takmir dan jamaah subuhnya itu ada pengajian tadabbur Quran. Saya ceritakan masalah saya, lalu hadirin pernah dengar Masjid Pemuda Indonesia yang ngasih makan tiap hari itu. Nah, itu pendirinya namanya Rama. 2 orang ustadznya pernah saya bina di Rumah Besar Al-Quran. Kata takmirnya, "Ustadz, datangi anak saya aja." Dan 2 ustadz itu kan ustadz sendiri yang bawa ke Masjid Al-Mu'ti. Singkat cerita, saya telepon, mereka berdua datang, bukan bertiga. "Ustadz, butuh pinjaman berapa?" 500 juta. "Ustadz siap mengembalikan berapa lama, Ustadz?" "Saya 5 tahun tidak kuat, tapi kalau 10 tahun kemungkinan bisa." "Jaminannya ada, Ustadz?" "Ada, sertifikat rumah Tropodo." Gitu. "Baik Ustadz, besok saya kabari." Singkat cerita, saya mendapatkan voice note. Begitu saya putar, "Ustadz, begini saja, biar tidak memberatkan Ustadz, 500 juta itu Ustadz tidak perlu pinjam." Senangnya minta ampun saya. "Tetapi sebagian lahan dari Rumah Besar Al-Quran kami beli 500 juta. Dan akhirnya deal, uang itu bisa saya dapatkan. Saya percaya, masing-masing kita pernah dan sekarang berpikir, kapan rumah ini mau saya lunasi? Kapan anak saya lulus dan selesai skripsinya? Kapan masjid ini akan bertambah maju lagi? Jangan biarkan semua pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai itu, kecuali kita targetkan agar dia berhasil. Allah memberikan kita waktu, uang, tenaga, pikiran itu untuk didaya gunakan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya satu itu. Tapi saya ingin lengkapi. Saya tadi beli buku 6 jam. Bukunya judulnya sama. Judulnya Dunia di Tangan Kananku, Bukan di Dalam Hati. Buku itu ditulis oleh Ismail Jamal dari Mesir. Judul dalam bahasa Arabnya Zat. Tapi 2 kisah dalam buku itu, kisah nyata ini, bukan ini, itu membuat saya percaya dalam situasi yang paling tidak masuk akal sekalipun, orang harus tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala. 1. Sepasang suami istri baru saja mengurus kelahiran anaknya. Dokter yang mengurus kelahirannya itu bilang kepada mereka berdua, "Ibu, Bapak, mohon maaf, kami harus sampaikan secara terus terang bahwa kemungkinan besar berdasarkan scan yang kami lakukan, putra Bapak ini kemungkinan akan lumpuh, tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa bicara dan segala macam." Dan sedih sekali ya. Tetapi baru beberapa menit mendengar vonis dari dokter spesialis kandungan itu, tidak lama kemudian
terdengarlah suara tangis bayi yang lain di ruangan yang sama. Wanita ini yang sedih karena bayinya divonis seperti itu, spontan dia menyusui bayi yang menangis. Karena beberapa menit tidak ada yang segera menyusuinya. Suaminya marah, kenapa engkau susui dia? Bukankah dia masih punya ibu? Perawatnya datang, Pak, mohon maaf, Ibu, mohon maaf, bayi ini baru dibuang oleh ibunya, jadi dia tidak punya ayah dan ibu sama sekali. Hari itu dia bersedih, tetapi hari itu juga dia tersalurkan kasih sayangnya kepada bayi yang hari-harinya dia lewati dengan dua itu, satu bayi yang sudah dibuang dan tidak punya ibu dan ayah. Sampai pada puncaknya, hadirin sekalian, setelah dia melewati upaya untuk merawat bayinya sendiri dan bayinya orang lain itu, beliau ketika menghadap ke dokter itu kaget menemukan bahwa fakta tentang aspek biologis dan fisiologis anaknya itu berubah total. Jadi anaknya kembali normal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengatakan, tidak ada satupun di antara kita, saya menghadap hadirin dan hadirin menghadap saya, yang tidak ada dan tidak punya masalah yang sulit. Semuanya punya masalah sulit. Kenapa itu tidak ditarget untuk diselesaikan? Kenapa itu kita biarkan dengan cara melupakannya, padahal itu masih membebani kita semua. Itu penting. Pengalaman yang kedua yang tidak kalah uniknya adalah kisah seorang laki-laki yang kakinya sudah tidak bisa digerakkan, jadi pincang, atau bahasa yang lebih ini, satu kaki saja dia, jadi dia tidak bisa berjalan. Lalu dia pada satu hari di balkon lantai 2 rumahnya hinggaplah seekor burung yang sepertinya habis ditembak pemburu. Jadi dia sudah susah terbang. Lalu dengan belas kasihan laki-laki ini memberikan makan pada burung itu. Dan tidak lama kemudian, beberapa menit, banyak burung lain datang. Rupanya burung ini dengan suaranya memanggil teman-temannya. Keesokan hanya lusa dan seterusnya, dia lewati hari-hari itu dengan kegembiraan baru. Sementara dia bersedih, tetapi dia bisa memberikan makanan pada burung. Sampai itu berlanjut berhari-hari, sampai pada suatu saat doa laki-laki ini, ya Allah, aku tidak punya apa-apa ya Allah, aku pun juga hanya bisa berbuat baik pada makhlukmu. Kalau engkau berkenan ya Allah, sembuhkanlah aku. Dengan izin Allah sembuh dia. Saya membaca itu dan beberapa kisah yang lain itu, oh kalau begitu peristiwa-peristiwa itu semakin menyempurnakan apa yang Allah jelaskan tentang doanya Nabi Zakaria yang ketika dia berdoa, ya Allah, istriku mandul, aku sudah tua tetapi aku belum pernah menyerah meminta anak darimu. Atau Siti Hajar yang ditinggal oleh Ibrahim setelah diantarkan ke Mekah dengan mengatakan, kalau memang engkau diperintahkan Allah meninggalkan kami setelah engkau mengantarkan kami ke lembah Mekah ini, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua. Hadirin, Al-Quran kita itu diturunkan oleh Allah kepada kita untuk membuat kita percaya masih ada harapan dan sangat mungkin berhasil kalau kita mau berdoa dan meminta kepada Allah ketika kita terjepit dan berada dalam situasi yang paling sulit dan tidak masuk akal sekali. Sampai ada nenek-nenek di media sosial itu, selesaikan saja pekerjaan kalian, habis itu Israel, kalau perlu aku nyumbang uang pada kalian. Itu nenek-nenek itu. Ada yang mengatakan, jangan, tolong sisakan sedikit saja sisanya Israel itu biar kiamat tidak segera datang gitu ya. Karena salah satu tanda kiamat itu kan Yahudi dihabisi gitu. Dan seterusnya. Itu satu yang ingin saya sampaikan. Tapi yang nomor 2 kan, bersungguh-sungguhlah menaikkan standar kompensasi, standar kerja sampai pada level yang memungkinkan kita bersaing dalam suasana yang paling ketat. Waktu Rasulullah hijrah di tahun 622 Masehi itu, beliau itu menggunakan pemandu jalan namanya Abdullah bin Uraikid, orang musyrik. Tapi dia yang ngerti jalur dari Mekah ke Madinah, bukan jalur umum tetapi jalur itu. Dia gunakan itu. Nah, saya ingin mengatakan, saya dai, mubalik, saya guru, saya trainer, saya nulis buku, semua. Bapak mungkin ada yang akuntan, dokter, semua macam-macam. Kalau kita ingin berhasil itu dalam urusan pribadi maupun berhasil dalam urusan dakwah, maka standar kompetensi kita dan standar kerja kita harus naik. Tidak boleh biasa-biasa. Kalau ada teman-teman dokter, hadirin tahu PPDS itu program pendidikan dokter spesialis. Itu yang paling lama itu PPDS bedah saraf, bisa 6 tahun 7 tahun.
kerja, prakteknya, kuliahnya itu luar biasa, melelahkan jemaah sekalian. Tapi mereka lah orang-orang yang bisa melakukan operasi membedah kepala dan segala macam. Saya pernah di Rumah Sakit Madiun dibawa oleh seorang teman jemaah sekalian pada saat dia membedah kepala. Bahkan namanya Dr. Nur Hidayat. Saya ingat sekali, hampir 10 tahun yang lalu saya mau ngisi khutbah Jumat di Masjid Al-Falah. Handphone saya tiba-tiba dikirimi foto pasien dia. Yang pasien ini hadirin sekalian, pasien itu mandornya masjid kejatuhan lonjoran besi besi beton yang nusuk dari ubun-ubun sampai tembus ke sini. Dan bisa dia keluarkan, dan orangnya masih hidup sama sekali. Tapi itu tadi, Dr. Nur Hidayat spesialis bedah saraf itu adalah orang yang membuat kita sadar bahwa kalau umat Islam itu mau berhasil, dia tidak boleh bekerja dengan standar yang biasa. Standar kompetensinya harus naik. Kompetensi itu gabungan dari 3: ilmu, skill, dan karakter. Ilmunya harus naik, skillnya harus naik, dan karakternya harus lebih bagus. Dan standar kerjanya harus naik. Hadirin, coba lihat, kita ini sudah kadung lahir dari rahim sosial, datang ke mantenan terlambat, ya kan? Ke masjid terlambat, semuanya serba terlambat. Kita tidak memiliki rahim sosial yang bisa melahirkan anak, orang tua, guru yang terbiasa dengan disiplin. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, atau kalau kita kembali ke data tentang umat Islam itu bisa menjadi terbesar di tahun 2100, tidak mungkin dicapai kecuali kualitas diri kita itu harus menjadi jauh lebih baik. Di Surabaya ini ada Ustaz Fathur Rahman Masruhan nih, seorang lulusan Lipia LC dan dari Madinah kan. Habis ngisi pengajian di Semolawaru itu tumben ya, Ustaz Arkom punya sekolah sepak bola ya. Dia nanya. Jadi anaknya itu mau di sekolah, sudah ada 2-3 orang yang satunya lagi dokter. Beberapa itu, Ustaz, sekolah sepak bolanya Ustaz di mana? Saya bilang sekolah sepak bola saya di Keberaun ya, gitu. Yang nanya itu orang Keputih, orang Timur, sebelah itu. Tapi saya ingin mengatakan ya, bayangkan kalau umat Islam itu punya banyak orang yang kompetensi dan keahliannya itu bisa digunakan untuk menitipkan anak, kemudian menyekolahkan orang dan segala macam, maka kita akan tumbuh menjadi lebih baik. Hadirin, kebayang nggak seorang Hamdani yang akan menjadi wali kota New York itu dia terpilih? Apakah hanya bermodalkan, kalau ditanya masuk ke mana New York, akan tanya enggak, pasti dia punya kemampuan yang baik. Nah, hadirin, oleh karenanya itu yang harus kita naikkan. Saya biasa kalau ngajar mesti bikin kayak gini. Selalu begini, karena dengan bekerja dengan standar yang baik itu orang akan bagus. Bahkan di 2 masjid, di Masjid Al-Mu'ti dan Masjid Ummul Mukminin, pengajian tadabbur Quran itu saya bawakan kitab tadabbur Quran dan mushafnya, saya kasih jemaah. Mereka tidak boleh beli. Saya bilang, saya nanti nyari uangnya dari orang-orang yang mau membiayainya. Nah, bayangkan kalau ada pengajian sirah nanti sebulan lagi, hadirin sudah datang takmir berbaik hati membelikan kitab sirah satu-satu jemaah. Itu luar biasa. Akan berbeda. Kalau pengajian tafsirnya sudah tersedia. Bukan barang mewah itu ya. Dan itu harusnya begitu kita. Iya kan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bekerjalah dengan strategi baru yang jauh lebih unggul, lebih efektif, efisien, kreatif, dan produktif. Hadirin, pernah kebayang tidak isu Palestina bisa mengalahkan dan mendominasi dunia? Sekarang seluruh dunia berbalik membela Palestina. Kalau ingat Piala Dunia di Qatar 2022, setiap Maroko mau bertanding, itu Maroko yang itu lagu Raja Wali Palestina, itu luar biasa. Tetapi kenapa isu Palestina itu berbalik dan membuat semua penduduk dunia, terutama negara-negara Amerika, Eropa, itu kemudian berpihak kepada itu? Tidak terlepas dari strategi orang-orang tokoh-tokoh Muslim yang menggunakan berbagai kemampuannya untuk membela kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu dalam kasus kita itu, mudah-mudahan masjid yang sudah semakmur ini, jamaah tua,
harus menulari masjid yang lain, dan kalau bisa rumah tangga, rumah kita sendiri. Saya sudah 2 pekan ini habis ngaji di rumah sama di masjid itu ada stok mushaf ada 80. Saya minta kepada masing-masing bapak, masing-masing saya kasih 5 mushaf ya. Saya kasih 5 mushaf. Tolong mushaf ini bagikan kepada keluarga dan ajak keluarga itu untuk membaca mushaf yang ada terjemahan itu agar kesadaran terhadap Al-Quran, kesadaran terhadap terjemahan Al-Quran itu semakin meluas. Saya sebagai dai atau khatib yang tidak bisa marah-marah melulu di mana di mimbar, sementara tidak ada upaya memperluas dan memperbanyak mushaf, buku-buku untuk sambil tercepat. Saya selalu mengetuk teman-teman orang Bapak Ibu yang punya uang lebih itu tidak harus puluhan juta, hendaknya gunakan uang itu untuk membuat buku-buku zaman sekarang itu semakin tersebar ke tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mungkin malu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah orang yang sempat menjual rumahnya untuk membiayai gaji guru-guru sekolah Muhammadiyah yang tidak sempat terbayarkan dengan baik. Nah, yang terakhir, bekerjalah dengan cara yang lebih dekat dan lebih kuat terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, terhubung dengan semua orang yang akan membuat kita bisa lebih dekat dengan tujuan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan 3 nasihat dari tokoh yang saya kutip. 3-tiganya tentang cita-cita semuanya. Coba kita renungkan. Umar bin Khattab mengatakan begini, janganlah mengecilkan himmah cita-cita kalian. Sesungguhnya aku belum pernah melihat sesuatu yang menghalangi dari kemuliaan kecuali himmah yang rendah. Jadi kata Umar bin Khattab, orang itu tidak akan bisa meraih kemuliaan kecuali dia itu memang cita-citanya rendah. Cita-citanya rendah. Lalu mungkin hadirin Ustaz Akom, lalu apa yang harus kami cita-citakan? Saya hadirin sekalian, kalau baca Al-Quran itu, kalau mau pagi itu, ya Allah, saya hendak membaca Al-Quran, ya Allah, untuk bertakarub kepada Engkau. Terimalah bacaan Al-Quran saya. Itu bagian satu. Yang kedua, ya Allah, tolonglah aku dengan tilawah Al-Quran ini agar Engkau lindungi aku dari bisikan setan dan dari didekati setan. Itu bagian keduanya. Yang ketiga, tolonglah aku ya Allah dengan tilawah Al-Quran ini ya, agar aku mengingatmu sebanyak-banyaknya dan membaca Al-Quran juga sebanyak-banyak. Bagian keempatnya naik lagi, ya Allah, tolonglah aku dengan tilawah Al-Quran itu agar aku mentadabburi Al-Quran yang aku baca. Tapi bagian berikutnya lagi, tolonglah aku dengan tilawah Al-Quran ya Allah agar aku bisa memperbaiki hidupku dengan Al-Quran. Itu artinya punya cita-cita. Lalu yang bagian lagi di atasnya, ya Allah, tolonglah aku dengan tilawah Al-Quran itu agar aku termasuk orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran dalam kehidupan. Harusnya begitu kita. Coba ada nanti kalau membacakan berdoa dengan cara begitu, lihat efek psikologisnya pasti akan jauh berbeda. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, tapi Ibnul Jauzi, 2 ulama yang berbeda, mengatakan di antara tanda akal yang sempurna adalah memiliki cita-cita tinggi. Orang yang paling puas dengan sesuatu yang rendah akan hina. Aku tidak melihat aib yang paling buruk pada manusia seperti orang kekurangan padahal mampu untuk merubah dirinya menjadi sempurna. Banyak orang bilang, Ustaz, saya ini suka menunda-nunda waktu. Satu, Ustaz, saya ini suka terlambatan. Ustaz, saya ini suka udah ngaku, tapi dia tidak mau memperbaiki diri. Saya ini cepat bosan dan segala. Hadirin, kalau saya tanya, hadirin kira-kira sanggup nggak baca Al-Quran sehari 3 juz? Aduh Ustaz, banyak. Begitu saya tanya, hadirin kuat nggak baca WA 3 jam sehari? Kurang Ustaz. Ya kan? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi Allah jamaah sekalian, jangan merasa kita ini sudah banyak. Coba cek satu ayat yang dibaca oleh Rasulullah, sahabat dan saleh dengan satu ayat yang kita baca bisa menimbulkan efek kejiwaan yang berbeda. Pernah Rasulullah itu menangis hanya gara-gara Abdullah bin Mas'ud sampai pada ayat kelak pada hari kiamat akan didatangkan semua saksi dan engkau akan menjadi saksi bagi semua manusia. Itu ayatnya di surat Al-Baqarah. Rasulullah gara-gara itu langsung nangis begitu. Nah, hadirin yang terakhir ini suka saya kutip. Bagaimana mungkin engkau mendapatkan sesuatu yang luar biasa sementara engkau belum melakukan sesuatu yang luar biasa? Kalau bahasa Arabnya, kaifa tuhrakul awaidu wa anta lam takhrak min nafsikal awaidu. Bagaimana bisa kalian mendapatkan hasil-hasil perjuangan hidup yang luar biasa kalau kalian tidak melakukan hal-hal yang luar biasa?
saya nitip coba rubah cara kita belajar agama Islam. Satu, jumlah buku-buku agama yang kita miliki perbanyak. Tidak mungkin kita menjadi baik agama kita kalau jumlah kitab yang kita pelajari tidak kita perbanyak. Jangan mengatakan, Ustaz, yang penting kan amal solehnya. Jangan mengatakan begitu. Kita bisa beramal soleh kalau ada mushafnya, ada bukunya, dan segala perbanyak. Seperti kita membaguskan masjid ini, membaguskan rumah, mestinya jumlah referensi, kitab, dan segala macam itu harus kita perbanyak. Tentu yang kedua adalah buku dan semuanya itu padanya harus mengilhami kita untuk berbuat dan beramal soleh. Itu yang paling penting, jamaah. Dan itu akan membuat kita. Saya ingin kembali pada apa yang saya sampaikan di awal itu. Tidak mungkin kita akan menjadi terbesar jamaah sekarang dengan kualitas kita yang sekarang. Atau dengan kalian begini, kira-kira kalau kita jamaah masjid ini dipindahkan semuanya ke Perancis, ya, kira-kira kalau kita tinggal di Perancis, di Marseille, di macam-macam, keberadaan kita itu membuat orang tertarik nggak dengan Islam? Itu pertanyaannya. Ya. Itu pertanyaan. Atau kalau kita dipindahkan ke Amerika, gara-gara kita pindah ke Amerika itu banyak orang New York itu kemudian tertarik gara-gara kita. Itu pertanyaan. Atau dengan kata lainnya, kira-kira saya ke masjid, jamaah ke masjid, hadirin ke tempat kerja, semua orang yang berinteraksi dengan kita itu tertarik nggak untuk menjadi orang lebih baik karena melihat perilaku dan sepak terjang kita? Atau jangan-jangan sebaliknya, ada orang yang sinis, kalian mengajak kami masuk, coba buat masjid kalian itu bersih dan harum. Itu hal-hal yang coba buat karpet masjid kalian itu tidak kotor dan tidak kumuh dan segala macam. Itu sesuatu yang membuat kita jadi merenung jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sengaja mengangkat ini di momen itu agar pergantian tahun 1447 Hijriah itu hanya jangan numpang lewat dan hari liburnya kita nikmati jamaah, tetapi kita tidak menyadari apa hal yang terbaik yang bisa kita lakukan jamaah sekalian. Semoga sudah masuk. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita, mengingatkan dan menginspirasi kita semuanya. Monggo, silakan. Masih 1 menit lagi. Silakan. Bagaimana membedakan himmat, cita-cita yang tinggi dengan khayalan atau impian? Ya. Kadang-kadang kamu ngimpi, itu kadang-kadang kita bingung. Jadi biasanya himmah itu disertai dengan usaha. Sementara hayalan, angan-angan itu tidak disertai dengan usaha. Itu yang berbeda. Jadi gini, bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling banyak kosakatanya, menembus angka 12 juta kosakata. Sementara bahasa Inggris, bahasa yang lain itu hanya di angka 1 juta, itu bahasa Arab. Nah, untuk cita-cita, obsesi, kemauan dan segala itu istilahnya itu beragam. Nah, membedakannya itu orang punya cita-cita dan punya angan-angan itu pada tindakannya. Kalau orang punya himmah dan cita-cita, dia biasanya diiringi dengan tindakan. Atau dengan kata begini, kalau Bapak sekalian ingin jadi kaya, tapi kerjanya tidak jadi lebih disiplin, tidak jadi lebih berkompetisi dan berkeahlian, tidak lebih bagus bermunwari, itu artinya menghayal. Tapi kalau orang itu punya cita-cita besar, cuma dia rubah semuanya, nah itu berarti cita-cita itu benar-benar menjadi semangat yang luar biasa. Gitu. Baik, sekalian, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, dan mudah-mudahan doa kita setiap saat itu selalu kita jadikan perhatian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.